Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di ARS Channel. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam salah satu mukjizat terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Kisah ini bukan hanya disebutkan dalam Al-Quran, tetapi juga disaksikan oleh banyak sahabat Nabi, tercatat dalam sejarah, dan bahkan dikonfirmasi oleh sains modern. Mari kita mulai menyusuri 11 segmen menarik tentang mukjizat bulan terbelah. Surat Al-Qamar ayat 1-2 berbunyi, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka melihat sesuatu tanda, mereka berpaling dan berkata, sihir yang terus menerus. Ayat ini menjadi dasar utama dari peristiwa agung yang disebut dengan Insyiqaq Al-Qamar. Mukjizat ini terjadi sebagai jawaban atas tantangan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Mereka menuntut bukti kenabian yang nyata, dan Nabi menunjukkan ke arah bulan. Atas izin Allah, bulan pun terbelah menjadi dua bagian. Peristiwa ini disaksikan oleh banyak orang dan menjadi perdebatan besar di antara mereka yang tetap kufur. Ini bukan dongeng atau legenda, namun sebuah peristiwa yang memiliki dasar nas yang kuat dan disebut oleh lebih dari satu sumber otoritatif dalam Islam. David M. Pitcock, seorang warga Inggris yang sangat kritis terhadap agama, tidak percaya saat pertama kali membaca bahwa Al-Quran menyebut bulan pernah terbelah. Baginya itu adalah cerita fiksi, namun semua berubah ketika ia menyaksikan tayangan BBC tahun 1978 yang mewawancarai para ilmuwan NASA. Ilmuwan itu mengakui bahwa saat mereka mengebor dan meneliti struktur bulan, mereka menemukan bekas garis retakan yang sangat besar dari dalam. Salah satu ilmuwan berkata, jika bumi pernah mengalami pergeseran lempeng, maka bulan ini pernah pecah lalu menyatu kembali. Ini bukan hanya membuktikan ayat Al-Quran, tetapi juga menjadi jalan hidayah bagi David yang kemudian bersahadat dan menjadi muslim. Peristiwa ini bukan hanya disebutkan di dalam Al-Quran, namun juga diriwayatkan oleh banyak sahabat dalam hadis sahih. Hadis dari Anas bin Malik menyebut bahwa Rasulullah menunjukkan bulan yang terbelah hingga terlihat gunung Hira di antara keduanya. Abdullah bin Mas'ud berkata, kami menyaksikan bulan terbelah menjadi dua bagian, satu bagian di atas gunung dan satu bagian lainnya di sisi lainnya. Bahkan musuh-musuh Islam pada saat itu tak dapat menyangkal bahwa mereka melihatnya, namun tetap keras kepala menolak kebenaran. Ini menunjukkan bahwa mukjizat bukan jaminan hidayah jika hati tertutup. Yang menarik, bukti peristiwa ini tidak hanya berasal dari sumber Islam. Dalam catatan kerajaan India kuno tercatat adanya fenomena aneh di langit sekitar tahun 600-an Masehi yang disaksikan oleh Raja Cakrawati Farmas dan rakyatnya. Di Cina pun ditemukan catatan astronomi yang mencatat adanya fenomena yang serupa. Tentu cara mereka mencatat bisa berbeda, namun substansi peristiwa menunjukkan adanya keanehan pada bulan. Ini semakin menegaskan bahwa peristiwa bulan terbelah bukan hal lokal di Makkah, tetapi bisa disaksikan dari belahan dunia lain. Para ilmuwan NASA menemukan bahwa di permukaan bulan terdapat garis panjang membelah yang membentuk jalur geologis. Jalur ini melintang dari kutub ke kutub bulan dan memiliki karakteristik berbeda dari retakan biasa. Struktur di dalamnya memperlihatkan bekas tekanan besar yang konsisten, dengan hipotesis bahwa bulan pernah terbelah dan menyatu kembali. Para ahli geologi bulan menyebutnya sebagai riles atau celah raksasa yang sangat tua. Hal ini tentu bukan kebetulan, sebab jika bulan memang utuh sejak awal, tidak akan ada bekas seperti itu.
Dr. Khalifa adalah salah satu ilmuwan NASA yang bertanggung jawab menganalisis batuan bulan. Saat ia menemukan struktur tidak wajar dan mirip bekas patahan, ia merasa penasaran. Saat berdiskusi dengan ilmuwan muslim, ia diperkenalkan pada surat Al-Qamar. Takjub ia berkata, tidak mungkin Muhammad bisa tahu ini 1400 tahun yang lalu kecuali dari Tuhan. Dr. Khalifa akhirnya memeluk Islam, kini menjadi pembicara aktif yang menjelaskan kaitan antara sains dan mukjizat Al-Quran. Sebagian ulama juga meyakini bahwa ayat ini bersifat mutasyabihat dan bisa juga berarti bahwa bulan akan benar-benar terbelah di hari kiamat. Penafsiran ini tidak menafikan kejadian di masa Nabi, tetapi menambahkan dimensi kedua, bahwa kejadian itu akan terulang dengan skala yang lebih besar. Dalam tafsir-tafsir klasik seperti Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir juga disebutkan kemungkinan bahwa bulan akan menjadi salah satu tanda kehancuran semesta. Ini membuktikan bahwa mukjizat memiliki makna historis sekaligus futuristik. Meski menyaksikan langsung keajaiban bulan terbelah, kaum Quraisy tetap menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Mereka berkata itu hanya sihir yang mengelabui mata. Sebagian dari mereka pergi ke pedalaman untuk menanyakan pada kafilah luar kota, apakah mereka juga melihatnya. Ketika mereka mendengar bahwa orang lain pun melihat bulan terbelah, barulah mereka terdiam. Namun keangkuhan tetap menguasai hati mereka. Dari sini kita belajar bahwa keimanan itu bukan karena melihat mukjizat, tetapi karena Allah memberikan hidayah. Sains modern tidak membantah mukjizat, justru seringkali memperkuatnya. Banyak hal dalam Al-Quran yang dulu dianggap metafora kini terbukti secara ilmiah, seperti penciptaan manusia, siklus hujan, dan orbit planet. Fenomena bulan terbelah menjadi satu lagi bukti bahwa Islam tidak bertentangan dengan akal dan ilmu. Bahkan banyak ilmuwan yang menjadi muslim setelah mempelajari kebenaran dalam Al-Quran. Mukjizat bukan hanya keajaiban tetapi juga sarana pendidikan bagi umat manusia. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan Allah melampaui hukum fisika. Bagi orang-orang beriman, mukjizat menjadi peneguh hati. Bagi orang kafir, ia menjadi hujah yang akan menuntut mereka di akhirat. Kisah ini juga mengajarkan bahwa iman harus didasari ilmu dan kesadaran, bukan hanya keinginan untuk melihat sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, mukjizat bulan terbelah adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang bersumber dari Tuhan yang Maha Mengetahui. Disaksikan sejarah, dikuatkan oleh hadis, didukung oleh sains, dan menjadi pintu hidayah bagi banyak orang. Semoga kita semakin mantap dalam keimanan, semakin mencintai Al-Quran, dan setia menjadi bagian dari umat yang membawa cahaya kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menetapkan hati kita dalam iman.